Halo guys, assalamualaikum. Selamat datang di YouTube channel Asnia Tijabar. Lebih ada pembukaan. Jadi hari ini guys, saya mau buat video berbagi cerita tentang pengalaman saya selama saya belajar di kampung Inggris, dan videonya ini saya no cut. Jadi intinya apa yang saya sampaikan di sini itulah yang akan kalian lihat di YouTube. Saya nggak ada waktu buat mengeditnya dan nggak ada waktu untuk berusaha menyampaikan sesuatu yang positif, padahal yang saya alami ternyata nggak begitu gitu guys. Dan sebelum kalian lebih lanjut untuk melihat video ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, dan bagikan video ini. Jadi mungkin ada teman-teman kalian yang mau dengar tentang bagaimana sih pengalaman orang-orang tentang kampung Inggris dan lembaga ini, kalian bisa share video ini guys. Dan saya mau perkenalin diri dulu, jadi mungkin ya, bagi teman-teman yang tidak kenal saya, kalian bisa kenal saya. Perkenalin, nama saya Asni dan sekarang saya lagi kuliah S2 di University of Mysore di India. Alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa ke luar negeri di bawah naungan beasiswa CCR. Jadi gitu guys. Dan ya kurang lebih begitulah pembukaannya. Dan hari ini guys, saya mau cerita pengalaman saya selama saya belajar di kampung Inggris kurang lebih 4 bulan. Jadi selama di kampung Inggris saya belajar di 4 lembaga, Dominic English, Peace, kemudian ada Poyles, dan yang terakhir adalah Kresna. Dan yang paling pertama yang akan kita bahas di sini adalah Dominic English, karena ini adalah lembaga yang paling pertama saya tempat untuk belajar, dan saya tinggal di lembaga ini dan belajar di lembaga ini selama 4 bulan full begitu guys. Jadi saya akan cerita pengalaman saya apapun itu di Dominic English. Jadi mungkin teman-teman udah kenal lah, atau yang mencari informasi tentang Dominic English, atau yang sebelumnya udah pernah tahu Dominic English adalah salah satu lembaga yang ada di kampung Inggris yang menurut saya sih lumayan dikenal lah sama orang-orang. Ada banyak komenan-komenan tentang Dominic English ya, yang bilang Dominic English kursusan terbaik di kampung Inggris, tutornya baik, cara mengajarnya baik, dan everything about Dominic English is good begitu. Jadi saya mau cerita di sini dan tanpa menyudutkan pihak siapapun dan tanpa tekanan dari pihak siapapun. Intinya saya menyampaikan berdasarkan pengalaman saya selama saya belajar di Dominic English. Nah, yang paling pertama, bagaimana saya bisa tahu Dominic English? Informasinya itu saya dapat di mana? Jadi informasinya itu saya dapat di YouTube, di rekomendasi YouTube begitu. Saya cari informasi tentang Dominic English, dan akhirnya saya menemukan ada beberapa orang di channelnya yang merekomendasikan Dominic English, dan saya lihat di komen-komennya itu banyak banget yang bilang Dominic English ini baik, Dominic English ini tutor-tutornya cara mengajarnya bagus, kemudian fasilitasnya bagus, dan ya intinya bagus-bagus lah. Kemudian saya berpindahlah ke website untuk mencari informasi lebih lanjut tentang Dominic English, dan akhirnya saya menemukan brosurnya. Dan di brosurnya itu ada banyak banget fasilitas-fasilitas atau ada banyak benefit lah yang disediain sama Dominic English kalau kita belajar di sana. Saya baca kita disediain, kita nanti dikasih TOEFL, kemudian IELTS, kemudian ada campnya, kemudian ada buku pembelajarannya, kemudian ada sertifikat yang khusus untuk bahasa Arab, itu saya nggak tahu apa namanya, dan masih banyak lagi yang fasilitas lainnya dari Dominic English. Dan yang paling penting, Dominic English ini guys, dia menyediakan beasiswa. Lembaga ini ada beasiswanya. Kalau pada umumnya kalau kita belajar 1 bulan itu kan 1.200.000, 1.300.000. Nah, di kampung Inggris itu beasiswanya itu selama 5 bulan kalian cuma bayar 2 juta. Bayangkan guys, betapa bagusnya pada saat itu ya, 5 bulan dan cuma bayar 2 juta gitu. Maksud saya ini udah termasuk untung, apalagi campnya gratis, everything is gratis, cuma kalian bayar 2 juta aja untuk 5 bulan itu. Dan proses seleksinya itu gampang aja, kalian tinggal daftar, kemudian kirim nama kalian, alamat kalian di kontaknya Dominic English, dan kalian udah dapat beasiswa. Tapi nggak tahu ya sekarang tahun 2023 bagaimana beasiswanya, apakah masih ada atau enggak, dan apakah proses pendaftarannya masih sama. Tapi di tahun saya 2021 caranya simple banget begitu. Dan akhirnya saya berangkatlah dan memutuskan untuk memilih Dominic English sebagai kursusan yang akan saya tempati untuk belajar. Saya berangkat dari Makassar sekitar bulan Oktober atau November bersama teman saya. Kemudian saya berangkat pakai kapal, waktu itu masih musim corona lah guys.
pakai kapal, akhirnya tiba di di pelabuhan Surabaya. Kemudian saya dijemput sama mobil Dominic. Itu mobil udah dikasih informasinya dari Dominic atau mobil yang disediakan sama Dominic, tapi saya tetap bayar 160.000 satu orang. Kemudian sampailah di Dominic English di kantornya, saya dijemput 2 orang, kemudian tibalah di camp. Nah, pada saat di camp saya agak sedikit shock karena apa yang ditampilin di website, apa yang saya lihat di brosur itu ternyata berbeda dengan kenyataan tempat tinggal saya begitu guys. Walaupun campnya nggak terlalu bagus, nggak terlalu jelek-jelek amat, tapi yang saya lihat sebelum itu lebih bagus dari apa yang saya tempati, gitu guys. Tapi masih layak lah untuk ditempati campnya ini. Kemudian saya datang ke kamar, ternyata di kamar itu isinya 7 orang dalam satu kamar, bayangkan, dan lemarinya itu nggak setiap orang dapat lemari gitu. Jadi misalnya kalau ada yang keluar kalian baru dapat lemari, atau kalau kalian dapat cepat baru kalian dapat lemari. Pada saat itu sih lumayan shock juga ya, maksudnya nggak sesuai ekspektasi harapan saya. Dengan apa yang kenyataannya itu nggak sesuai begitu. Dan sebelumnya saya udah tanya begitu sama pihak Dominic English, ini isinya berapa orang, 2 atau 3 orang. Ternyata setelah sampai di kamar isinya 7 orang. Ya walaupun lumayan besar kamarnya, tapi ya agak berbeda lah dari apa yang saya tanyakan dan apa yang terjadi begitu. Tapi nggak apa-apa, karena menurut saya selama saya bisa tidur dan bisa maksudnya bisa menjalani hidup lah di sana, is oke lah masalah kamar. Dan akhirnya proses pembelajaran pun dimulai. Kalau di Pare itu kan proses belajar itu tanggal 10 sama tanggal 25. Saya itu sampai di Pare itu tanggal 6 atau tanggal 7, jadi 3 hari itu nggak ngapa-ngapain, cuma lihat kondisi belajar, cara belajarnya, dan akhirnya masuk belajar tanggal 10. Dan proses saya akan cerita bagaimana pembelajaran di sana. Di Dominic English itu kelasnya itu beda-beda guys. Ada yang dari beginner, tingkatannya itu beda-beda. Ada beginner 1, beginner 2, ada intermediate 1, intermediate 2, advance 1, advance 2, dan seterusnya. Jadi itu tergantung dengan kemampuan berbahasa Inggris kalian. Kalau udah lancar, kalian bisa komunikasi sama tutornya dan minta direkomendasiin di kelas, minta misalnya intermediate atau advance. Itu tergantung kalian. Kalau saya sendiri, karena bahasa Inggrisnya masih basicnya yang masih sedikit banget, jadi saya memang mau belajar dari awal gitu. Saya mau belajar bahasa Inggris dari basic dan akar-akarnya begitu. Dan akhirnya saya belajar lah di kelas beginner 1. Di kelas beginner 1 itu kita mulai dari belajar vocab, belajar pronunciation, belajar grammar, speaking, conversation. Intinya kalau nggak salah itu dalam 1 hari itu ada 5 atau 6 kelas kalau nggak salah. Kelasnya dimulai dari setengah 6 sampai pukul 9. Tapi itu ada jedanya guys. Jedanya itu dari ke jam 11 atau jam 12 sampai pukul 4. Setelah pukul 4 sore, setelah sholat asar, mulailah belajar sampai maghrib, istirahat maghrib. Setelah sholat maghrib lanjut, kita dikumpul untuk pertemuan singkat lah untuk bahas tentang perkembangan bahasa Inggris kita. Setelah itu lanjut lagi belajar sampai jam 9. Nah, di proses belajarnya itu menurut saya apa ya, kalau kita kasih rating dari 1 sampai 10, proses belajar secara keseluruhan adalah 5 atau 5,5 atau 6. Kenapa saya bilang begitu? Karena hal ini pertama dipengaruhi sama lingkungannya gitu guys. Pada saat itu di kelasnya itu ternyata kelasnya itu kita duduk di teras guys. Jadi nggak disediain kursi atau meja, nggak ada. Jadi kalian cuma datang bawa buku, dan kalau kalian merasa nyaman senderan, kalian bisa senderan sambil menulis gitu. Tapi benar-benar nggak ada meja dan nggak ada kursinya. Kita cuma duduk kayak duduk bersila biasa gitu guys. Kemudian kita nggak dikasih buku, maksudnya nggak sesuai sama di website yang dimana kita dikasih buku atau notes untuk belajar, nggak ada sama sekali. Kalaupun kalian mau, kalian harus ke kantor atau minta, atau kalian bisa dapat di tempat lain atau tanya tutornya begitu lah guys. Tapi pas pertama kali datang saya nggak dikasih buku seperti itu ya. Kemudian mulailah ini belajar ya, saya belajar vocab. Vocabnya itu misalnya vocab dasar ya guys, yang kayak di buku-buku vocab, apa bahasa Inggrisnya botol, bahasa Inggrisnya jalan, bahasa Inggrisnya tentang arah-arah, bahasa Inggrisnya dalam sebuah keluarga, apa yang ada di dalam rumah. Pokoknya kita belajarlah vocab seperti itu. Pronunciation
kita belajar cara penyebutan, kemudian belajar speaking, cara berbahasa Inggris yang baik, kemudian cara komunikasi yang baik, kemudian conversation, kita bicara sama teman, kemudian direspon. Pokoknya simple-simple yang seperti itulah, karena ini masih kelas beginner. Dan intinya dari beginner sampai advanced itu kelasnya semakin meningkat sebagaimana dengan kemampuan kalian lah. Kalau kalian misalnya tambah bagus, kalian bisa berpindah ke kelas berikutnya. Tapi kalau nggak ada perkembangan, kalian tetap stay di tempat itu gitu, tetap stay di kelas itu. Dan intinya menurut saya proses mengajarnya itu dan apa yang disampaikan itu perlu ditingkatkan lagi gitu. Karena kalau saya bandingin sama ketiga yang lainnya, menurut saya Dominic yang paling urutan kedua dari terakhir atau yang ketiga terakhir lah dari bagaimana proses pembelajarannya di kelas gitu guys. Kemudian tutornya ini kalau dibilang apa ya, maksudnya lumayan bagus lah. Ada beberapa, kan ini ada beberapa tutor, ada beberapa tutor yang benar-benar profesional, tapi ada juga tutor yang mut-mutan. Biasanya tutor profesional ini yang udah lama mengajar sih guys, yang benar-benar on time, benar-benar disiplin, yang nggak mut-mutan, tapi ada juga yang masih muda-muda yang kayak kadang datang dengan kurang persiapan begitu guys, nggak bawa spidol lah, atau baru bangun tidur lah, atau mukanya cemberut, atau bawa perasaan lah di kelas. Itu benar-benar menurut saya itu benar-benar mengganggu proses pembelajaran dan nggak profesional. Walaupun misalnya saya sebagai penerima beasiswa, tapi tetap ingin mendapatkan kualitas pembelajaran yang baik begitu, ditunjang oleh tutornya yang baik juga. Tapi ternyata ada tutor yang baper begitu ya, mungkin karena usianya atau apapun, yang jelas nggak profesional banget menurut saya. Tapi walaupun begitu masih ada yang bagus, ada beberapa yang bagus yang profesional, tapi ada juga yang ya kayak begitulah yang saya bilang tadi. Iya, intinya tutornya ini menurut saya masih perlu ditingkatkan begitu. Dan ada juga tutor micro teaching. Ini tutor micro teaching adalah member yang kemudian diangkat untuk menjadi tutor, mungkin karena skillnya lebih baik atau udah lama belajar atau bagaimana, lebih paham dari member-membernya, dan akhirnya diangkatlah menjadi micro teaching. Tapi menurut saya lebih baiknya membayar tutor yang benar-benar profesional untuk mengajar begitu, karena tutor micro teaching ini bagaimanapun masih perlu juga untuk belajar sebagai member walaupun udah lama dari kita. Karena yang pertama ada beberapa yang kurang, menurut saya yang kayak kurang profesional, dan ada beberapa yang masih memang kayak ini sama nih skillnya, maksudnya kayak ini masih perlu sebenarnya untuk belajar lagi begitu sebelum menjadi micro teaching. Kalau menurut saya seperti itu guys. Kemudian apalagi ya, kayaknya banyak yang mau saya cerita tapi kenapa jadi lupa ya. Apalagi nih, saya lihat dulu catatan guys. Dan yang paling saya suka, ini kan saya tadi menyampur antara positif dan negatif. Sorry guys, kalian dengar suara itu tetangga saya. Yang paling saya suka adalah di Dominic English itu mereka tuh ada sistem dimana kita wajib berbahasa Inggris. Kalau kalian nggak bahasa Inggris, kalian bisa didenda. Walaupun dendanya itu pakai uang, ataupun ada kalau misalnya kalian nggak punya uang, kalian bisa maju ke depan, kalian hafal vocab ataupun speaking atau apa. Tapi saya paling suka dengan metode ini, dan menurut saya metode ini yang paling membantu saya lancar berbahasa Inggris atau meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris saya. Karena waktu pertama kali saya datang, saya termasuk orang yang pasif begitu. Walaupun saya tahu bahasa Inggrisnya, saya nggak punya kemampuan untuk berbicara, karena saya takut kemungkinan saya akan diledek sama teman-teman saya. Saya takut kalau bahasa Inggris saya salah, saya takut pronunciation saya salah, saya takut akan dijudge sama orang-orang. Tapi karena adanya metode yang diterapkan sama Dominic English ini, saya lebih pede untuk berbicara, dan lingkungan saya pun di sana, member-membernya, tutor-tutornya itu sangat-sangat baik, dan mereka nggak pernah menjudge kita begitu. Walaupun bahasa Inggris kita amburadul begitu, mereka tetap membimbing. Enaknya seperti itu guys. Jadi misalnya saya masih ingat waktu pertama kali saya datang, benar-benar kayak diam nggak tahu bilang apa, walaupun sebenarnya di pikiran ini mau bilang sesuatu gitu guys, tahu bahasa Inggrisnya tapi nggak bisa bilang. Dan dengan adanya sistem itu, saya setiap hari kayak udah mulai berbicara kayak how are you, apa kabar,
what are we doing, hal-hal simpel seperti itu guys, percakapan dasar seperti itu yang kemudian berlanjut menjadi percakapan yang lebih panjang begitu. Dan akhirnya mulailah membiasakan diri untuk bicara bahasa Inggris sama teman, walaupun itu di kamarnya, kayak pakai bahasa Inggris, teleponan pakai bahasa Inggris, kemudian ketemu orang asing di luar di kampung Inggris pakai bahasa Inggris, ketemu sama tutor bahasa Inggris, bahkan sama penjual pun udah berbahasa Inggris. Itu yang paling saya suka. Dan karena mereka sangat menekankan, misalnya kalau kita nggak bahasa Inggris kita didenda, itu yang paling bagus sih dari metodenya itu, karena kita benar-benar dibiasain dan benar-benar nggak dimanja. Pokoknya kalau kalian pakai bahasa Indonesia kalian harus ganti rugi lah, misalnya kalian harus membayar kecerobohan kalian berbahasa Indonesia itu gitu. Dan alhamdulillah dengan adanya metode itu saya sekarang bisa bahasa Inggris. Yang paling suka itu, kayaknya lebih bagusan metode itu selama daripada proses belajar di beberapa kelas menurut saya. Dan apalagi ya, kemudian selain itu tutor-tutornya walaupun ada beberapa yang kurang profesional, tapi saya sangat menyukai bagaimana interaksi mereka sama membernya sangat-sangat bagus. Misalnya kalau ada masalah, kalau kita ada konsultasi, mereka sangat welcome, mereka sangat merangkul member-membernya, bagus banget. Jadi tutornya itu 24 jam ada untuk membernya untuk membantu bahasa Inggris kita. Kemudian yang saya suka juga, di hari Jumat itu kita ada kegiatan, kita pergi keluar ketemu sama stranger atau orang-orang asing, kita bicara bahasa Inggris. Pokoknya kita dilepas lah di alam bebas, berkeliaran, berjalan-jalan itu di lapangan. Intinya kita harus ketemu sama orang asing dan mencoba untuk berkomunikasi gitu. Karena kan kelemahan kita sebagai seorang pelajar ya, sebagai seorang yang baru pertama kali bahasa Inggris, kadang kita tahu untuk berbicara, cuma kita nggak, malu untuk berbicara, malu karena diejek, malu karena mungkin takut untuk dijudge sama orang-orang. Tapi karena adanya kegiatan ini di mana kita dilepas begitu ya untuk belajar, akhirnya membiasakan diri lah untuk ketemu sama orang-orang, memulai percakapan simple gitu ya. Walaupun kayak apa kabar doang, udah makan, orang apa, tapi orang dari mana. Tapi dengan hal-hal seperti itu, menurut saya itu salah satu hal yang dari hal-hal simple itu bisa menjadi pelajaran yang sangat luar biasa begitu. Dan itu yang paling saya suka dari Dominic English. Dan tutornya itu mendampingi walaupun melihat dari jauh ya, tapi mereka tetap mendampingi. Setelah itu kita dievaluasi ya, misalnya Asni ketemu sama siapa, kalian bahas apa. Dan dari hal-hal seperti itu, misalnya saya ketemu tiba-tiba ada orang dari Makassar juga, aduh kita sama maklum lah, sama-sama orang Makassar, kita ketemu lagi cecetan dari hal-hal seperti itu, bahasa Inggris kita itu tambah berkembang begitu guys. Dan itu yang paling saya suka dari metodenya yang ada di Dominic English. Apalagi yang paling saya suka ya, saya suka kekeluargaannya di sana. Kita ini bicara tentang positifnya ya. Saya suka kekeluargaannya. Kita kalau ada waktu luang kita keluar jalan-jalan sama tutornya, itu yang paling saya suka. Jadi kita nggak ada gap begitu sama tutornya. Kita nggak merasa takut. Karena kalau ada perasaan takut, kadang kalau mau komunikasi, kadang mau bicara aja susah begitu. Tapi enaknya di sini kita saling merangkul. Tutornya amat sangat baik dan membernya juga pun sangat respect sama tutornya, itu yang saya suka. Dan apalagi ya, ini udah berapa menit sih, 18 menit. Dan apalagi ya, kemudian bahas tentang mungkin sisi negatifnya. Yang pertama, sisi negatifnya itu ya yang saya bilang tadi, apa yang saya lihat di brosur dengan kenyataannya itu tidak sesuai dari campnya. Kemudian tutornya yang ada beberapa yang nggak profesional. Kemudian saya agak kecewa karena nggak dibagiin buku sebagaimana mestinya. Kemudian kadang menurut saya kelasnya itu kurang jelas sih. Ada beberapa kelas menurut saya kurang jelas. Misalnya ini teman saya udah lama nih di beginner 2, tapi misalnya masih kurang kemampuannya, lama banget tinggal di beginner 2, atau tiba-tiba dinaikin kemudian tiba-tiba turun lagi di beginner 1. Menurut saya kayak sistemnya itu masih perlu untuk diperbaiki begitu guys. Dan apalagi ya, selain daripada itu, intinya ya kurang lebih seperti itulah guys.
Tapi yang saya paling suka adalah tutor saya. Ada satu tutor saya yang membantu saya hingga akhirnya menurut saya berkat bantuannya itu saya bisa ke luar negeri kuliah. Saya dibantu belajar TOEFL. Enaknya di Dominic English misalnya kalian konsultasi dan kalian mau belajar TOEFL, kalian bisa dibantu. Alhamdulillah ada tutor saya yang bantu saya untuk belajar bahasa Inggris saya, dan akhirnya saya dapat sertifikat TOEFL, dan itu yang saya pakai untuk dapat beasiswa. Alhamdulillah lolos. Thank you banget sama tutor saya di Dominic English yang sangat-sangat baik membantu saya. Kemudian apalagi ya? Ya kurang lebih lah seperti itu tentang Dominic English. Dan kalau kalian ada pertanyaan tentang Dominic English, kalian bisa chat saya atau langsung komen di kolom komentar tentang Dominic English, atau mau pribadi juga di Instagram atau WhatsApp, silakan. Feel free. Kemudian tentang Daffodils. Ini Daffodils, saya belajar di Daffodils 1 bulan. Saya ambil kelas 50% belajar bahasa Inggris. Karena kan di Daffodils sistemnya ini semuanya kelas speaking guys. Jadi kalian bisa belajar dari nol. Kalau kalian juga bisa ambilnya 100% belajar bahasa Inggris begitu, yang isinya semua itu tentang speaking gitu. Dan saya ambil kelas ya, enggak tahu, saya lupa namanya apa, nama kelasnya apa.